Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Faruk. Selamat sore Pak Haji. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Pemirsa yang berbahagia pada sore yang cukup dingin ini ya, karena kita di ruang ber-AC meskipun kita sedang berpuasa gitu kan. Kita akan membincang sedikit, meneruskan podcast-podcast kita kemarin. Kita sudah berbicara kemarin dengan Pak Dekan bagaimana membangun kesadaran filantropi pada sivitas akademika dan juga di masyarakat gitu. Nah, yang lebih penting lagi saya kira Pak Faruk ya dalam dunia filantropi itu adalah bagaimana kita itu menggait donatur gitu loh. Karena kita mau menyalurkan harta benda, mau menolong orang, itu kalau kemudian hartanya tidak ada, kita jauh dari donatur, kita tidak mengenal donatur, kita tidak memperoleh dana-dana dari donatur, itu akan menyulitkan. Jadi selama ini kenapa lembaga-lembaga filantropi itu besar-besar, kemudian bisa memberikan program-program yang luar biasa itu, ya karena mereka memiliki dana yang besar dan salah satunya adalah strategi bagaimana kita itu menggait donatur gitu. Nah, oleh karena itu kita sudah bersama tokoh kita ini, tokoh kampus yang Tokoh luar biasa ya. Kok kelihatan ngantuk kenapa? Ya karena puasa ini Pak Haji. Puasa, Iya, ya. puasa. Puasa Tapi tidak boleh kelihatan ngantuk gitu ya itu ya. ya ngantuk saja Oke, berpahala ini jadi Pak Haji. beliau ini adalah sesepuhnya Elzis Fafian Monrogo dan juga di aktivitas sosialnya sebagai direktur Bank Ziska ya, bantuan keuangan berbasis Zakat infak sodako. sodakoh. Jadi punya pengalaman yang cukup panjang dalam dunia perdonasian gitu. Iya, Pak Jadi Haji. kira-kira bagaimana sih Mas Faruk supaya kita itu bisa menggait donatur itu dengan baik gitu loh. Orang Oke. percaya dengan kita gitu kan. Iya. Jadi yang pertama perlu kita pahami itu bahwa sebagai penggalang dana itu atau sebagai fundraiser, Ya. kita itu harus mengetahui bagaimana perilaku donor. Nah itu Pak Haji yang pertama. Ya. Donornya Jadi seperti perilaku apa, donor itu seperti apa? Ada donor individu, ada donor korporasi misalkan. Nah, dalam menetapkan perilaku-perilaku donor itu, diantaranya misalkan apa sih motivasi donor itu berdonasi? Wah itu kan berat itu. Dia Jadi, berdonasi kan Iya, susah. kita harus tahu Iya. motivasinya itu dan berapa kali dia berdonasi begitu, Iya. berapa nilainya itu juga harus kita ketahui begitu. Ya artinya fundraiser kan harus tahu betul ini. Jadi Betul, peta, ya. Peta. donatur. Jadi bukan hanya peta mustahik ya. Jadi Iya, peta, peta donatur itu donatur. donaturnya seperti apa dan nanti akan kita gali, kita ambil seperti apa gitu ya. Betul. Jadi donor itu harus dibedakan donor laki-laki dan donor perempuan. Oh misalkan. dari sisi gender Nah, juga. gendernya. Ya. Ini fungsinya apa? Harus kita, wah dia perempuan, dia laki-laki itu ada. Untuk menentukan segmentasi. Oh iya, Gitu. segmentasi. Jadi kita ya, segmentasi. misalkan kita bergerak di bidang apa lembaganya, maka kita harus menyesuaikan dengan segmentasi itu. Wow, misalkan ini olahraga pencak silat misalkan, kumpulan donasinya, maka gendernya pasti banyak laki-lakinya. Oh, begitu. laki-laki. Nah, termasuk bagaimana penghasilan dari donor, bagaimana komunitas sosial donor. Komunitas sosial. Iya, Menarik. komunitas Kenapa sosial. kita harus tahu komunitas sosial donor? Ya, misalkan komunitas motor gede, Oh, misalkan motor gede, gitu ya. moge ya. Moge. Nah, Moge itu pasti orang-orang beda kaya nanti. ya. Nah, karakteristiknya beda dengan mereka yang misalkan mohon maaf komunitas misalkan nelayan atau komunitas di pasar tradisional. Nah, walaupun belum bisa kita pastikan bahwa donasinya para komunitas motor gede itu lebih besar daripada donasinya komunitas misalkan para petani atau pedagang.
Oke, tradisional. jadi perilaku donatur ya. Ya, Jadi jadi perilaku donor itu harus kalau diketahui. di ekonomi ada perilaku konsumen, ini kita harus tahu sebagai fundraiser itu adalah perilaku donatur. Donaturnya ini hobinya apa, dia suka kemana. Jadi nanti mungkin salah satunya untuk mendekati. Kalau dia sukanya mugi, ya tentu kita buat nyaman dulu, ngobrol-ngobrol tentang mugi. Nanti kalau dia sukanya sepak bola, ya tentunya kita fundraisernya ada satu yang ngomongnya itu tentang sepak bola, kemudian diajak ke sepak bola, Betul. baru setelah kita akrab masuklah tentang iya. bagus ini. Saya kira memang harus begitu. Dan banyak lagi, misalkan terkait dengan demografi. Demografi itu adalah karakteristik donor di sebuah wilayah. Nah itu. Jadi geografi juga penting. Jadi misalkan wilayah tersebut itu banyak petaninya. Nah, berarti wilayah tersebut cara menggalinya nanti juga sesuai dengan cara-cara petani. Iya betul. Ya? Jadi nanti kita setelah menentukan strategi tadi yang kita awali dari analisis donor atau analisis muzaki ya kalau bahasa di kita muzaki. Iya di kita kan umum mungkin ya donor lah. Donor ya, donor itu setelah kita analisis baru kita tetapkan strateginya. Lalu taktik-taktiknya seperti apa. Nah begitu. Misalkan kita punya LZ-Swaf ini, ya LZ-Swaf IAIN ini kan sudah jelas dihuni oleh para mahasiswa gitu ya. Mahasiswa dan dosen lah. Mahasiswa dan dosen, karyawan. Nah itu maka sudah kita petakan sebenarnya. Tidak mungkin misalkan mahasiswa itu berdonasi 1 juta, 2 juta itu kan atau susah. Berdonasi jenis tertentu, gabah gitu. Ya. Itu malu mereka ya. Iya malu gitu ya, bawa ke Leipzig bawa gabah gitu ya. Kemarin soalnya ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Dekan ini ya begitu kemarin. Jadi mengenali karakteristik donatur itu penting. Karena orang desa itu dia bergelimang bukan dengan uang, makanya mengeluarkan uang 5.000 rupiah itu berat. Tapi kalau mengeluarkan gabah umpamanya 1 rinjing, kalau di desa kan ada rinjing ya, atau setengah sak lah gitu umpamanya. Dia ringan saja, padahal setengah sak itu nilainya itu jauh lebih besar daripada 5.000 rupiah. Ya. Tapi karena setiap hari mereka bergelimang dengan harta benda. Rojo Brono. Ya, Rojo Brono. Iya. Ya ada gabah, beras, kemudian yang lain-lain mungkin sayuran. Kalau kemudian bahan material itu ya mungkin ada batu bata, pasir, itu lebih mudah untuk digali gitu kan. Ya memang tadi betul karena geografi itu juga penting, demografi ya termasuk nilai-nilai dari donor itu juga harus diketahui. Oh iya, nilai-nilai dari donor. Jadi afiliasi dari donor itu juga penting. Misalkan karena kita harus identifikasi jejaring sosialnya siapa, komunitas sosialnya siapa. Nah, dari situ nanti kita akan tentukan strategi-strategi begitu Pak Haji. Iya, mungkin juga begini ya dalam konteks modern karena mereka juga orang-orang yang mengenal dunia. Kadang itu imbal baliknya apa bagi saya gitu. Imbal baliknya apa bagi perusahaan saya ketika saya membantu ini gitu kan. Ada juga yang begitu kan. Iya. Nah, itu untuk donor yang istilahnya adalah mayor gift ya atau major gift. Ya. Donor besar ya. Jadi ketika kita menggunakan ada donor besar berarti ada donor kecil juga ya? Ada donor kecil itu ya kalau di LZ-Swaf Infakde itu yang Infakde itu kecil ya. 500 rupiah, 2.000 tapi jumlahnya rupiah, banyak. Jumlahnya banyak. Jumlahnya gitu banyak. Ya sebenarnya kalau secara ideal itu sebuah lembaga las itu mayor gift-nya yang harusnya nilainya kecil secara kuantitas person, tetapi secara kuantitas nominal uang itu besar. Nah, kalau di kita masih belum umum ya. Belum gitu ya, belum seperti itu. Padahal hasilnya itu akan lebih banyak maksudnya. Jadi kalau kita bisa menggait Bill Gates umpamanya. Nah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Satu Bill Gates umpamanya itu sama dengan 10 tahun kita infakde. Itu juga begitu. Tapi juga begini Pak Faruk. Kadang-kadang itu ada momentum tertentu gitu loh. Orang itu hatinya tergerak gitu. Makanya wah ini momentumnya Ramadan itu. Ini kan karena pengaruh religiusitas ya. Orang Islam itu kalau Ramadan itu lomo
ada momen-momen bencana itu hati orang akan cepat tersentuh. Nah ini apa juga termasuk bagian bagaimana kita membuat orang itu terenyuh, terharu Betul. dengan program-program kita Betul. sebenarnya. Jadi salah satu analisis donor tadi untuk menentukan strategi itu menggunakan nilai simpati, empati itu, bahkan apa namanya digali supaya motivasi-motivasi itu dirangsang malah begitu Pak Haji. Dirangsang oleh lembaga filantropi atau LAS-nya itu agar dia akhirnya berempati untuk membantu. Nah itu strategi-strateginya seperti strategi itu. juga ya. Lewat empati, lewat simpati, begitu ya. Lewat kemanusiaan. Nah mungkin problem etisnya ada di situ mungkin ya nanti ya. Iya, mungkin juga begitu membangun trust kalau kita lihat di YouTube itu di negara-negara Barat umpamanya ya karena lembaga-lembaga filantropi Muslim itu juga sangat menghormati ras, dia menghormati memberikan donasi itu kepada siapa saja, bahkan pada orang-orang ateis pun dikasih sehingga kemudian ada empati terhadap mereka, kemudian nanti mereka memberikan donor juga orang itu ternyata ini lembaga yang bisa percaya betul karena memang filantropi itu adalah trust. Iya, trust, kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan kita susah untuk menggali dana itu. Terus gini Pak Faruk, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu sudah membudaya belum, tapi beberapa event saya lihat ada. Di luar negeri itu saya lihat ada namanya program amal gitu loh. Ada event program amal. Sedang ada amal di sana, sedang ada amal di sana. Itu kan juga yang belum membudaya di kita ya, ada program amal yang biasanya tematik ya, donasi untuk cancer, donasi khusus untuk umpamanya Merapi, kalau di kita ya Merapi, gitu. Kemudian khusus untuk difabilitas, mungkin ada event pameran bagaimana kemudian nasib para imigran yang terlunta-lunta gitu. Nah ini kayaknya di kita itu juga butuh kesadaran ini gitu untuk membentuk seperti itu. Bisa nggak itu dilakukan? Jadi ada event-event namanya event donasi lah apa namanya yang melakukan acara amal gitu lah. Karena kalau di kita itu lebih dekat kepada nilai religiusitas atau nilai-nilai Islam itu biasanya mendatangkan kalau Ramadan kayak gini Syekh dari Palestina kayak gitu. Nah, gitu ya. Datangkan dari Palestina, dari Arab Saudi, dari Timur Tengah. Dari Mesir, nah itu di situ ada penggalangan dana. Dari penggalangan dana. Biasanya seperti itu. Kalau di kita, kalau sifatnya misalkan kalau di dunia luar itu kan ada konser musik untuk penggalangan dana, konser amal gitu. Konser amal. Saya kira menarik juga dalam konteks milenial sekarang itu untuk bikin ya donasi jangan hanya keliling kaleng, kemudian proposal gitu. Jadi suatu saat Yayan Ponorogo ya siswa kita ini coba ngundang penyanyi religi yang cukup terkenal, kemudian dalam event itu kita gunakan untuk penggalangan amal, umpamanya ada lelang barang-barang tertentu, kemudian tiket masuknya juga sudah kita patok bahwa ini adalah untuk amal gitu, nanti ya untuk manajemen untuk mereka tetap ada porsinya, tetapi kenapa harganya mahal? Karena ini untuk amal gitu. Saya kira suatu saat kita harus melakukan itu supaya membudaya. Strateginya itu memang kita harus sudah mulai meluas, apalagi saat ini kan banyak generasi milenial. Makanya mengetahui bagaimana sih karakteristik dari milenial itu menjadi penting, sehingga nanti strategi yang kita tetapkan itu tepat pada mereka. Iya, jadi metode cara gitu dari generasi milenial tadi ya, itu memang sukanya bagaimana dia berdonasi tapi menyenangkan. Betul. Dapat hiburan. Itu mungkin ada timbal balik. Ya, ikhlasnya nanti urusan dengan Tuhan ya. Strategi bagaimana kita itu menggait donasi, saya kira bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi mungkin strategi lain masih ada Pak yang bisa disampaikan?
strategi yang selanjutnya adalah strategi program. Oh, strategi program. Jadi sebenarnya program yang dilakukan oleh lembaga amil zakat ataupun lembaga filantropi itu sebenarnya adalah strategi untuk menggait donatur juga. Oh iya. Jadi bagaimana seberapa bagus programnya ya? Betul. Kalau programnya tidak bagus ya Iya. nggak bisa ya. Jadi ketika Nggak percaya program paling bahkan gitu. begitu begini kayak seperti di bisnis itu ada return on investment. Jadi berapa investasi saya itu berapa kembali saya itu juga sebenarnya ada Oh iya iya iya. di apa namanya di program-program fundraising. Jadi Oke. ketika saya mendonasikan program misalkan program bencana begitu, maka dari program bencana itu pun sekaligus ada donasi kan yang masuk. Iya, betul. Nah betul, itu. betul, betul. Jadi sekarang pemikiran dari lembaga-lembaga amil zakat sudah ke arah sana. Lembaga-lembaga filantropi ke sana. Iya, Jadi program itu sekaligus menarik donasi. Jadi tidak dikotomi begitu. Iya, boleh jadi juga begini. Ya, kita itu di dunia muslim masih tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu kan begitu. Oh ya? iya, betul. Nah, tapi dalam lembaga-lembaga filantropi modern itu saya lihat justru melibatkan donatur dalam proyek itu penting. Nah penting. Misalnya ini ada konser amal atau acara lelang untuk amal untuk membantu saudara-saudara kita yang difabel semuanya. Ini ada proyek untuk membangun sekolahan khusus untuk mereka yang difabel. Nah, nanti donatur kita ini dia yang membuka acara itu, yang memberikan sambutan. Mungkin ketika yang men-setting kita dan mereka posisinya diundang, artinya kan beliau sebagai donatur ini, sebagai muzaki itu sebenarnya kan tidak ria karena kita yang mengundang gitu. Beda dengan dia mengundang orang-orang, kemudian mengumumkan dirinya berdonasi, membuat ABC gitu. Nah ini nih yang mungkin juga perlu dipikirkan. Iya, jadi melibatkan donor atau muzaki dalam kegiatan-kegiatan program itu juga penting. Tetapi begini Pak Haji, di kultur kita di Indonesia itu sepengetahuan sampai dengan saat ini itu kadang para donatur itu ketika diundang itu mereka juga berpikir panjang. Maksudnya begini, misalkan kita undang gathering, nah ini dananya gimana? Misalkan begitu. Nah, ini kan dana sosial, misalkan kok untuk gathering pertemuan dan ada beberapa donor yang berpikir itu seperti karena mereka itu betul-betul muzaki. Ya betul-betul muzaki. Tapi kalau konteks politik kan lain ya. Nah, lain. Nah, kalau konteks politik itu lain. Konteks politik itu berdonasi itu justru harus dipublish gitu ya. Ya ini yang makanya yang itu susah gitu. Ada dilema-dilema etis lah itu di dalam etis di dalam filantropi. Filantropi. Nah, itu kajian menarik itu. Bagi komunitas-komunitas religius seperti kita. Nah, betul. Jadi memisahkan antara ini ria, ini tidak, ini harus dipublish, ini tidak. Tidak, itu menjadi itu. Makanya ada hak donor. Hak-hak donor. Iya, hak donor atau hak-hak muzaki itu diantaranya mereka secara privasi data donor itu sebenarnya rahasia gitu. Haknya itu. Dia boleh dipublish dan boleh minta untuk tidak dipublish. Di antaranya hak keterbukaan terhadap laporan keuangan, hak keterbukaan terhadap penggunaan donasi, hak terhadap program dan mungkin pengetahuan program. Bagian itu dari mempertahankan donatur ya. Betul. Yang sudah ada. Jadi donatur yang sudah ada jangan sampai kemudian nanti apa ya istilahnya terabaikan sehingga tidak memberikan donasi kembali. Saya ini luar biasa sekali Pak Faruk, terima kasih atas kehadirannya di podcast Febian Ponorogo ini. Pemirsa yang berbahagia, saya kira ini pembicaraan yang sangat bagus sehingga salah satu hal sebagai fundraiser kita, sebagai penggerak filantropi, hal yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah kita itu harus bisa bagaimana memperlakukan para donatur kita. Tadi dijelaskan bahwa kita harus mengenali donatur kita. Kita harus tahu hobinya apa karena banyak sekali donasi yang diambil itu yang bisa keluar yang mereka awalnya tidak tertarik untuk mengeluarkan donasi, mengeluarkan zakat. Tapi karena ada kesamaan hobi, seperti teman saya itu dia punya kelompok sepeda gitu. Nah,
awalnya akrab aja kelompok sepeda, tapi karena yang menjadi kelompok sepeda ini adalah para pengusaha-pengusaha, pemilik toko, pemilik swalayan gitu. Nah, ketika dia mau mendirikan musola, dia hanya bilang saja bahwa saya mau mendirikan musola ini. Bagaimana? Tapi karena secara personal sudah kenal, secara personal sudah akrab, maka kemudian mereka ya, dan mungkin karena sama Muslim ya gitu kan, itu memberikan donasi yang luar biasa. Kemudian tadi gender juga harus diperhatikan, demografis, kemudian bagaimana kita membangun trust, bagaimana kita kemudian istilahnya kreatif lah, bagaimana sistem donatur kita itu, menggali donatur itu dengan program-program yang kreatif, khususnya dengan masyarakat atau anak-anak milenial itu. Mereka menyumbang tapi juga mereka fun, mereka seneng gitu, mereka juga menikmati itu. Jadi bukan berarti bahwa menyumbang itu harus mendapatkan imbalan, tidak. Mereka merasa saya menyumbang tapi dia dapat hiburan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya mungkin satu ini Pak Haji, fundraising itu kan sebenarnya adalah seni bagaimana memberikan pelajaran terhadap kebahagiaan dalam memberi. Nah, begitu. Jadi kebahagiaan dalam memberi. Kebahagiaan dalam memberi. Nah itu luar biasa itu. Karena sebenarnya kita itu sebagai fundraiser, sebagai aktivis filantropi itu pada hakikatnya sebenarnya itu membantu para muzaki, karena mereka punya kewajiban, mungkin punya kesibukan. Nah, kita membantu untuk menyalurkan zakat mereka. Jadi aman dari sisi tagihan dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu kan. Tapi secara teknis juga kita bantu. Begitu Pak Faruk. Terima kasih para pemirsa Sivitas Akademika IAIN Ponorogo khususnya. Sampai berjumpa kembali dan terima kasih kepada tim Halo Febi. Sampai berjumpa lagi nanti ya dalam tema-tema berikutnya. Kita akhiri, Febiku hebat, Febiku dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.